Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah anak-anakku kelas 11 ya, kita bertemu lagi setelah minggu sebelumnya sudah bertemu. Nah, pada kesempatan siang pada hari ini untuk memulai aktivitas kita berdoa terlebih dahulu, minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa pada siang. Di depan duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Berdoa cukup. Minta tolong periksa depan, belakang, samping, kanan kiri kalau ada sampahnya. Tolong diambil sampahnya. Terus pakaian yang kurang rapi itu temennya ada sampah. Dibersihkan, pakaiannya dirapikan, dimasukkan bajunya. Kalau yang belum rapi. Hari ini ada yang berangkat? Siapa? Sherly, Sofi, Dimas, dan Riko. Berapa orang? Empat ya? Itu kenapa aja itu? Semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Tenaganya sehat? Sudah makan semua? Sudah. Pikirannya bagaimana? Enak hari ini? Enggak. Oh enggak ya? Semoga yang pikirannya kurang enak, bahkan adanya yang kurang sehat pun semoga semakin sehat, dan yang sudah sehat semoga semakin baik lagi. Baiklah, kita mulai pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan belajar tentang peta pemikiran penduduk bangsa. Mohon sebelum kita mulai siapkan paketnya, buku tulisnya letakkan di atas. Kita bersemacam bersama di dalam pelajaran PKN pada ini. Keluarkan semuanya. Silakan buka halaman 9. Nah, sebelum memulai pelajaran, tadi saya sampaikan untuk membersihkan sampah yang ada di sekitarnya, samping kanan kiri, termasuk memperhatikan pakaiannya, karena rapi itu ada di sini. Jadi kalau dalam filosofi Jawa itu seperti yang bisa dilihat, ajli diri, soko, rapi, ajine, rogo, soko, bisono. Jadi yang menentukan namanya kehormatan itu berasal dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan. Kemudian kehormatan raga atau tubuh kita dari pakaiannya. Itulah anak-anakku kalau misalnya mau tes dari perguruan tinggi itu juga harus rapi. Interview pekerjaan juga atau wawancara harus rapi. Karena itu yang dilihat pertama oleh yang menginterview. Termasuk kalau misalnya mau ke calon mertua bisa juga itu harus rapi. Masa ke calon mertua pakaiannya nggak jelas, sobek-sobek. Ya, rambutnya bohong, kan mertua kan malas dilihatnya. Nah, itu udah bagus, itu udah rapi tuh. Jadi gitu ya, lisan yang sopan, pakaian yang rapi. Itu dengan seperti itu nanti harga diri kita naik, karena rapi itu adalah harga diri. Gitu ya, anak-anak semuanya. Ayo kita mulai. Untuk pembelajaran pada kali ini tentang peta pemikiran pendiri bangsa. Nah, sebelum kita masuk ke peta pemikiran pendiri bangsa, kita harus tahu dulu latar belakangnya tentang kenapa para pendiri bangsa itu membuat semacam dasar negara untuk negara kita, dan kenapa ada yang namanya BPUPK. Awal mulanya waktu itu Belanda kalah perang oleh Jepang dan Belanda menyerahkan tanpa syarat. Kenapa Belanda menyerahkan tanpa syarat? Karena Belanda waktu itu tahun 1940 mereka sudah kalah oleh Jerman. Ini rangkaian dari perang dunia yang kedua. Berarti Belanda itu selain di Indonesia diserang sama Jepang, di tempatnya mereka
di Eropa sana, mereka juga berjibaku dengan Jerman pimpinan Hitler. Mereka sudah terjepit, pemerintahnya sampai mengungsi ke Inggris. Berarti mirip agresif Belanda militer yang kedua. Waktu itu Soekarno-Hatta diasingkan. Bedanya Soekarno-Hatta diasingkan masih di Indonesia. Kalau Belanda pemerintahnya sampai mengungsi ke luar negeri. Saking kacau dan amburadul dan acak-akul Belanda dibombardir oleh Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Belanda menyerahkan masyarakat? Jepang itu lagi heboh-hebohnya. Jepang baru saja menghancurkan atau membom pelabuhan paling penting milik Amerika di Hawaii. Namanya Pearl Harbor. Pearl Harbor, tulisannya seperti ini. Mutiara. Jadi Jepang itu bikin kehebohan waktu itu. Dia meluaskan wilayahnya, menjajah sampai ke Cina. Jadi sekedar informasi, Cina saja sampai dijajah oleh Jepang, sampai Filipina, ke Asia Pasifik, sampai Indonesia di Kalimantan. Nah, lagi Jepang memperluas wilayahnya, itu mereka kebetulan sebelum memperluas wilayahnya mereka sudah menghancurkan salah satu negara terkuat, yaitu Amerika melalui pelabuhan mereka. Namanya Pearl Harbor di Hawaii. Itu kekalahan Amerika yang sangat mengguncang dunia, karena mereka salah satu negara terkuat. Nah, kebetulan juga yang seperti saya sampaikan tadi, di Hindia Belanda, khusus lebih tepatnya di Indonesia, itu dikuasai oleh Belanda. Belanda bagian dari sekutu Amerika. Mereka itu selain di sini di Indonesia, tentaranya itu sudah kocar kacir. Berarti di daerah jajahannya dia sudah kocar kacir, ditambah di wilayahnya itu di Belanda sudah kalah sama Jerman. Itu membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menyerang pada Jepang. Jepang merebut benteng-benteng utama mereka, merebut tempat-tempat vital, makanan, bahan bakar dan sebagainya. Itulah yang membuat Belanda menyerahkan pasaran pada Jepang. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia, itu mereka punya tujuan untuk menjajah Indonesia, tapi mereka dengan cara yang halus, yaitu katanya mereka bilang ke pemimpin Indonesia, kami akan membuat Indonesia maju. Kami ingin membuat Asia ini semakin berjaya dengan cara Indonesia ikut Jepang. Jadi, nah Jepang itu saat menjajah Indonesia, caranya cara halus, dengan pura-puranya ingin membantu Indonesia. Nah, salah satunya adalah dengan mereka akan memberi janji kemerdekaan pada Indonesia. Kalau Indonesia mau membantu Jepang yang waktu itu sedang perang dengan Jepang. Nah, salah satu janji Jepang itu direalisasikan dalam bentuk BPUPK. Ada yang menyebut BPUPKI, ada yang menyebut BPUPK. Nah, yang ingin saya sampaikan, baik BPUPK maupun BPUPKI sama saja. Cuma kita sebagai pembelajar itu harus ikut yang up to date, karena ilmu itu selalu up to date. Contohnya, sebelum tahun 2006, Pluto itu disebut pesawat, disebut planet. Semua masih konsen berarti disebut planet. Nah, setelah ada konferensi antar ilmuwan antariksa tentang astronomi, Pluto dikeluarkan dari tata surya, bukan lagi planet. Bisa dibaca, saya yakin anak-anakku tahu itu. Jadi setelah tahun 2006, Pluto itu bukan planet lagi, tapi disebut planet tergil. Kenapa? Dia dikeluarkan dari tata surya. Sama halnya dulu, yang namanya Singapura, itu adalah wilayahnya Malaysia, tapi sekarang berdiri negara sendiri. Timur Leste itu adalah bagian dari Indonesia sebelum tahun 1999. Setelah itu negara sendiri. Nah, sama dengan ilmu, kita punya yang terupdate, dan yang terupdate adalah BPUPK. Kita tidak tahu ke depan nanti akan disebut BPUPKI, kita ikut yang BPUPKI. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah yang ada berubah. Itu ya. Nah, sidang BPUPK sendiri ada dua. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yang agendanya adalah membuat atau menyusun dasar negara. Nah, kenapa menyusun dasar negara? Karena anak-anakku, sebuah rumah itu waktu mau dibangun pertama kali dan dikerjakan pertama adalah fondasi. Karena kalau nggak ada fondasi langsung bangunan, kena goyang angin sedikit atau ada gempa sedikit ambrol bangunannya.
Itulah kenapa harus ada dasar bangunan. Sama halnya dengan rumah yang kita sebutkan tadi atau bangunan. Negara yang baru mau berdiri, contohnya waktu itu Indonesia juga membuat dasar negara. Agar apa? Sama seperti bangunan tadi, biar kuat tiang dan bangunan di atasnya. Jadi itulah awal mula kenapa dalam sidang BPK yang pertama kali dibahas yang utama adalah dasar negara, bukan yang lain. Nah, pada sidang BPK pertama itu ada beberapa tokoh bangsa yang menyampaikan pendapat atau pandangannya tentang dasar negara. Jumlahnya ada 39. Cuma yang usulannya paling bagus, paling bisa diterima dan tertata ada 3 orang. Yang pertama adalah Muhyamin yang dia menyampaikannya pada 29 Mei tahun 45. Yang kedua Supomo yang menyampaikan pada tanggal 31 Mei, yang terakhir Soekarno pada tanggal 1. Nah, sebelum kita menyelami atau mempelajari peta pemikiran pendiri bangsa, kita perlu tahu latar belakang beliau-beliau ini, karena itu menentukan pola pikir mereka dalam merumuskan dasar negara. Yamin, beliau ini adalah basicnya seorang ahli sejarah, seorang ahli bahasa. Berarti yang dalam pola pikir Yamin itu patokannya adalah tentang sejarah Indonesia. Dia menggali tentang Nusantara dari zaman kerajaan-kerajaan awal. Itu yang digunakan Yamin sebagai dia untuk menyusun dasar negara, untuk menyampaikan pikir tentang dasar negara. Nah, gelarnya Yamin ini MR. MR itu bukan Mister, tapi itu adalah semacam SH kalau sekarang sarjana hukum, karena dia punya di Belanda. Tapi zaman di Belanda yang S1 hukum gelarnya adalah MR. Berikutnya yang kedua Mr. Supomo. Beliau sama seperti Yamin ahli hukum, tapi dia lebih spesifik karena dia berprofesi sebagai pengacara. Berarti apa-apa yang disampaikan oleh Supomo biasanya itu berlandaskan dengan hukum-hukum yang sudah ada di negara-negara yang sudah merdeka. Berikutnya terakhir Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu orangnya sebetulnya bukan berhubungan dengan kenegaraan, tapi dia arsitek, teknik sipil. Dia di ITB kalau sekarang, Institut Teknologi Teknik. Nah, tapi Soekarno ini sejak muda hidupnya tuh bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang pemikiran tentang kenegaraan. Waktu di Surabaya, Soekarno ngekos atau ibaratnya jadi anak asuh Cokroaminoto dan seorang guru bangsa. Kenapa? Sejak muda Soekarno dari gembleng pola pikirnya untuk mempelajari atau fokus pada kebangsaan. Meskipun beliau lulusan arsitek. Nah, berikutnya kita lihat pola pikir dari pendiri bangsa ini. Silakan buka di buku satu. Nah, Yamin menyampaikan 5 tentang dasar negara yang diajukan pada sidang BPK. Sama dengan yang lain, Supomo juga 5. Soekarno pun juga 5. Semuanya 5. Nah, cuma ada perbedaan dan ada kesamaannya. Nah, untuk lebih mudahnya lihat di buku bisa detailnya. Cuma kalau misalnya untuk mengingat-ingat yang ada peri-perinya. Kalau ada peri pasti itu usul-usulnya dari Yamin. Berikutnya Supomo sama ada 5. Jika ada keseimbangan air batin, itu ciri khas dari Supomo. Mudahnya seperti itu. Sedangkan Soekarno ciri khasnya adalah ada internasionalisme. Jadi dari muda jika untuk mempelajari atau kita ada soal tentang usulan Arab. Nah, jarang yang tahu bahwa nama Pancasila sebetulnya itu bukan dari Soekarno. Soekarno itu cuma idenya yang 5 ini. Ini disebut Pancasila, tapi bukan Soekarno yang memberi Pancasila. Nah, kira-kira setelah beliau bertiga ini mufakat, musyawarah, siapa ide yang mau dipakai? Ada teruskan juga Soekarno. Namun itu perlu dikasih nama. Nah, kira-kira dari 3 orang ini yang paling pas, paling pintar untuk beri nama Pancasila kira-kira siapa? Yamin. Betul Yamin, karena dia ahli bahasa, dia ahli sejarah. Dia mengambil Pancasila dari Nusantara, dari Majapahit.
petik dari sejarah Indonesia, yaitu bahasa Sanskerta. Angsa itu artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Jadi yang menamakan Pancasila itu Yamin, idenya siapa? Soekarno. Ya. Sejarahnya ada yang ditanyakan. Lanjut. Jika tidak ada, sekarang kita keluarkan HP, nanti kita isi sekali itu. Itu mana? Silakan scan. Tuliskan nama, absen sama nama. Misalnya nggak bawa gadget, bisa tulis sama tulis. Absen sama. Ini baru satu yang masuk. Satu yang lain. Sambil scan kode, jika ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat silakan. Absen sama. Ada yang kesulitan? Silakan. 18.
Refresh dulu. Refresh. Masuk. Nah. Jangan yang aneh-aneh. Masih sama 31 belum lama. Mentara di gitu begini yang Tes. Ada tiga-tiga. Yang satu tuh ya. Biasanya kalau yang bisa sama temennya ada apa? Iya. Ya, namanya ya. Namanya muda. Siap ya. Pembentukan beda-beda santai saja jawabnya. Lalu langsung muncul perintahnya tuh. Gak apa-apa salah. Kan nanti setelah pembelajaran bisa tahu. Mana yang tadi perintahnya berubah? Aku enggak. Perintahnya belum berubah. Nah, berubah nih. Sapa Maheswari. Betul. Betul kan? Anjay, kalau dikasih dia dengan itu. Betul. Sampai saja.
Pertama kapan? Ini rahasia. Oh. Ini mana? Aku bilang dia ini lah. Jawab apa jawabannya saya? Lu gampang. Apa dulu? Kita bisa apa yang lu tak ada lu. Apa destinasi yang urai. Yang lu. Aku lihat langsung ngomong. Sampai berubah muli. Biar kita naik ke atas. Oke. Iki. Ada soal yang double nggak apa-apa. Saya aja. Adrian naik nih. Acara ini aja. Wah, selesai. Kalau sudah semua saya akhiri. Belum. Ayo selesaikan. Setahunnya aja. Siapa yang juta? Masih konsisten ya sama ini. Masih juga.
sing ndi? Itu kok itu mampu. Di sing ndi? Sudah semua ya. Oke, saya akhiri. Pelajarannya ya. Presentasinya tetap sama. Peringkat 1 Safa dan jawaban presentasi paling tinggi. Yang kedua Fidel. Oh ya. Terakhir ada Anindita. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih. Kalau tadi untuk kita fun aja, tapi tetap dengan santai. Nah, berdasarkan dari yang kita lakukan barusan melalui bisnis, kita kelompokkan menjadi 4 kelompok untuk tugas berikutnya. Biar sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak semuanya. Nah, ada 4 kelompok. Saya bagi tiap kelompok punya tema masing-masing. Tugasnya membuat infografis, bisa PPT, bisa teks, bisa komik, bisa meme tentang ide dasar negara dari pendiri bangsa. Gitu ya. Silakan juga di bukunya ada. Nanti bisa melalui buku juga bisa. Nah, kelompok 1 temanya idenya Soekarno. Kelompok 2 temanya adalah idenya Yamin. Kelompok 3 temanya idenya Supomo. Kelompok 4 temanya ide dari Hatta. Silakan kelompoknya yang sudah saya bagi tadi bergerombol mengerjakan tugasnya. Kelompok 1 tadi sudah saya bagi 1, 2, 3, 4 sesuai yang hasilnya dari kita lakukan. Silakan gabung. Kelompoknya sesuai yang saya bagi tadi. Kelas sini loh. Nah, bergerombol tidak apa. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4. Nomor 2 Yamin. Nomor 3 nomor 4 Hatta. Tugasnya bikin infografis tentang ide dari bangsa itu. Bisa dari latar belakangnya dulu, idenya pendidikan dan sebagainya. Silakan di kelompok. Saya tunggu 20 menit. Ya, bisa toh? Gak harus PPT, infografis bisa. Idenya Soekarno ini. Oh iya. Semua Yamin, data itu ada. Yang simpel-simpel aja, baik-baik banget. Sembarang di bawah atau apa yang penting jangan di atas. Meja boleh. Boleh. Ada yang
Di mana-mana. 20 menit dari sekarang saya Lanjut lah. materi mendiskusikan ide bangsa dengan tema masing-masing Satu Soekarno, 2 Yamin, 3 Soekarno, 4 Hatta. Sumbernya bisa kok pakai bisa pakai internet tidak masalah. Atau yang lainnya tidak masalah kalau ada tambahan. Belum sama mangkoknya ya, ya belum. Orang-orang itu tugasnya siapa yang pada dengan dia ini enggak. Jauh. Jika selesai nanti kirimkan ke nomor WA saya perlakuan kelompok. Nanti sudah saya share ke kelas nomor saya. Ya. Oke dong. Ayo tinggal naik. Sama istri saya nggak masalah dong. Nggak masalah dong sama istri dong. Nggak masalah dong. Sama-sama dulu. Pokoknya ya. Makan waktu kalau udah selesai kirim ke nomor saya.
Kowe kuwi lho. Satu orang buat saya. Kapal laut, Pak. Kapal laut. Kapal laut. Bapak tiga bikin apa video? Infografis. Garis ini modelnya pakai apa? Oh, Kenapa Tardes? jangan ganggu temennya. Fokus. Ambil kursi mepet nggak apa-apa. Nah. Selesai langsung dipilih. Oh, panas dia ini. Marah itu nih.
Iya, ini siapa dia tuh? Aku tuh cuma Pasnya nggak bisa muter kok. Nggak bisa. Oh, itu. Sudah, waktunya sudah habis. Yakinlah kalau terjadi itu ya, Pak. Waktunya sudah habis.
Sejauhnya tidak apa-apa karena waktunya sudah berhenti. Nah, tapi saya yang kena nanti waktunya enggak disiplinan saya. Jangan, tetap harus disiplin sesuai iklan siswa. Kirim langsung ke rumah saya. Udah ada di atasnya. Nah, ini. Anjing ini. Silakan dikirim ke sini. Sudah? 0858 9134 1296 nanti kasih tulisan kelompok berapa gitu ya. Mas Esa belum ngirim nih Mas Esa. Belum Pak. Soalnya ada yang ada namanya Mas Esa. 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 Mohon maaf. Oh. Yes, silakan. Silakan. Ayo. Nanti gimana sih matematika kalian? Jangan-jangan. Sejadinya saja nggak apa-apa. Tengah jadi nggak apa-apa. Kelompok berikutnya.
Saya orang rampok kan Marahnya rumahnya rolling. Marahnya sak susu. Sudah selesai kelompok 4. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang sudah kembali ke tempat kelompoknya silakan. Kelompok 2 belum kelompok 2. Silakan semua kembali ke tempat dulu, tidak apa-apa, selesaikan di waktunya. Kawan mau ngomong. Begini. Limo. Ada limo. Aku Pak, tadi limo. Berali. Kemarin beda. Kan beda kelompok dong. Sudah dari lima aku mau nomor 4. Tapi ngapa tuh Nomor 1 Mas Esa. Kurang nih. Tapi nggak ada satu. orang salah paham. Berantala itu. Ini tuh baiknya intel tengok. Gak menang lah, pokoknya malu. Iya, iya. Lumayan. Oke, berarti dah. Gaya nomor 1 yang dulu ya. Iya Pak. Nah, dari 4 kelompok ini kelompok mana yang berani masuk ke depan menyampaikan? Berani, Pak. Nomor 1 berani nggak? Berani. Nomor 2 berani. Oke, kelompok 2 berani. Ayo, kelompok 2 maju ke depan. Perpaduan nggak apa-apa, 3-4 orang nggak apa-apa. Semua.
biasa salam perkenalan kelompoknya, lalu materinya terakhir. Silakan Bapak Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ide dari Muhammad Yamin mengenai perumusan dasar negara. Jadi yang pertama adalah latar belakang dari Muhammad Yamin adalah mengusulkan dasar negara yang disampaikannya pada tanggal 29 Mei 1945 bertujuan agar Indonesia memiliki suatu fondasi untuk membangun suatu bangsa. Lalu ada pula poin-poin ide perumusan dasar negara yang akan dibacakan oleh Kayla dan Rita. Yang pertama yaitu kebangsaan. Kebangsaan adalah kebiasaan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar bangsa untuk ada istiadat, tidak mencolok dari luar negeri. Dan yang kedua kemanusiaan. Kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan lain manusia adalah hubungannya. Jiwa yang tidak mengistilahkan kebebasan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang. Kemudian, dari ketuhanan, politika yang disampaikan oleh Muhammad Yamin adalah ketuhanan. Dari ketuhanan ini Muhammad Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang bangsa ajaran budaya dan mengajarkannya beliau kita Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kerakyatan menurut Muhammad Yamin bisa mulai dari kemusyawaratan, kebijakan dan kewajiban. Lalu yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat tidak banyak dijelaskan oleh Muhammad Yamin sendiri. Ia mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilanjutnya negara baru. Habis ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang bertanya atau menyampaikan pendapat terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, baik, karena tidak ada yang ditanyakan, saya tutup presentasi dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 secara kembali ke tempat. Luar biasa kelompok 2 yang memberanikan diri pertama kali maju ke depan. Selain juga yang apa yang disampaikan juga sangat bagus dan tepat. Berikutnya yang siap maju kelompok berapa? 1. Kelompok 4. Anggi, Bapak saya. 4 ya? Wes. Anggi Pak. 4 siap? Salah yang sekarang. Iya Anggi. Oh ya, Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Alif Famin Nabila dari nomor absen 16. Saya Anastasia Syafrisnanda, absen 5. Saya Fidelina absen 18. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan mengenai ide Muhammad Hatta untuk dasar negara Indonesia. Dimulai dari latar belakang Muhammad Hatta dulu yang akan disampaikan oleh Fidelina. Latar belakang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di kampung Laut Kajungkang, DIY. Nama Muhammad Hatta berasal dari Muhammad Hatta yang diambil dari nama lengkap seorang tokoh muslim, yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn
kerakyatan dan keadilan sosial. Jadi ide dari Muhammad Hatta ini untuk dasar negara itu bisa dibilang sebagai saran revisi yang dicetuskan pada 18 Agustus 1945. Sekian pemaparan materi dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan atau memberi kritik saran bagi infografis yang sudah kami tampilkan? Baik, jika tidak ada, maka cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Itu yang dimaksud dari kelompok 4 yang kata mencetuskan revisi dasar negara pada 18 Agustus. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ini betul yang disampaikan oleh kelompok 4 bahwa dalam dasar negara, terutama yang tertulis di Piagam Jakarta, itu ada satu yang diubah dari bunyi Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dulu itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan ya betul, kewajiban bagi yang syariat pemeluknya Islam itu menjalankan syariat Islam. Berarti ada 7 kata belakangnya. Jadi tidak ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk. Berarti usulan kata itu ada 7 kata yang diminta dihapus. Kenapa? Karena itu condong pada satu agama tertentu. Itu salah satu usulan data yang ibaratnya itu sangat mengubah dasar negara Indonesia, sehingga jadi sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa itu sempurna. Oke, terima kasih kelompok 4. Sekali lagi berikan terus lagi untuk kelompok 4. Yuk, berikutnya kelompok berapa yang berani maju? Kenapa ada 2? Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 2 siap? Sudah. Oh ya, kelompok 3 maksudnya. Gimana kelompok 3? Jika tidak siap hari ini tidak apa-apa karena waktunya sudah, ya kan? Tapi minggu depan ada hutang kelompok 3 sama kelompok 1 untuk maju. Menyampaikan ide yang itu pada hari ini, yaitu hari berikutnya hari Selasa. Nah, kesimpulan hasil dari para pendiri bangsa petanya, Mas, baru tempatnya dulu. Nah, hasil dari diskusi musyawarah para pendiri bangsa itu adalah Pancasila yang kita kenal sampai sekarang ini, bahwa dasar negara Indonesia adalah gabungan atau musyawarah diskusi dari UPK yang merupakan pendiri bangsa untuk Indonesia. Nah, untuk informasi anak-anakku bahwa ada yang menyatakan bahwa pendiri bangsa itu adalah founding father, tapi itu kurang tepat karena ternyata BPUPK itu ada 2 anggota yang seorang perempuan. Yang pertama adalah Maria Lupa Santoso, satunya lagi adalah Siti Sukartina Mangunkusuto. Itu artinya negara Indonesia selain didirikan oleh berbagai macam agama, berbagai macam latar belakang, juga berbagai macam gender, yang bisa dikatakan semuanya berkontribusi atas nama Indonesia. Seperti itu ya. Nah, kesimpulan pada hari ini yang kita pelajari adalah bahwa ide-ide pendiri bangsa semuanya itu tujuannya satu, yaitu untuk Indonesia lebih baik. Ada diskusi, ada ketidakcocokan, ada benturan, tapi itu semua diselesaikan secara dewasa dalam suatu forum yang kemudian terjadi permufakatan. Itu nanti anak-anak kelas 11 ya depannya, jika ada masalah, ada yang kurang pas di antara kalian dengan siapapun, lingkungan,
masyarakat, teman sesama kelas, beda kelas, orang tua yang lebih baik sekali masalah dibicarakan baik-baik. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh para pemimpin saya bahwa perbedaan setajam apapun itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan bicara baik-baik. Itu saja hari ini. Sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak? Ada yang disampaikan? Tidak? Baiklah, jika tidak ada, mari kita berdoa menutup pembelajaran pada hari ini. Kita tolong Pak Mas memimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata, tidak ada sengaja dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas partisipasi semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini janda siapa? Jangan gini. Dulu ini dulu. Dulu ini dulu.